Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang insya Allah pembahasan kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, yang insya Allah pembahasan kita pada hari ini memasuki hadis yang ketujuh. Oleh sebab itu mari kita buka taklim ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh diriwayatkan oleh Imam Addi melalui Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtaghur rif'ah indallah tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramak. Ibtaghu ar-rif'ata indallah, carilah oleh kalian semua derajat yang tinggi atau ketinggian atau kemuliaan derajat indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carilah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya begitu. Bagaimana cara mencari derajat yang tinggi di sisi Allah, biar kita menjadi hamba Allah yang mulia di hadapan Allah, sehingga kita bisa mulia di hadapan manusia? Rasulullah mengajarkan kepada kita ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tahlumu amman jahila alaika, berlaku sopan santun atau lembut atau penyantun kepada orang yang gak kenal kamu. Maksudnya apa? Kalau kita baik terhadap orang yang kita kenal dan dia kenal sama kita, wajar. Wajar. Seorang bapak baik sama anaknya, wajar. Anak baik sama orang tuanya, wajar. Ya kan? Kenapa? Sudah saling mengenal. Teman dengan teman baiknya saling membantu, saling menolong, saling memberi dan menasihati, berkasih sayang, wajar. Bahkan kalau tidak melakukan itu kebangetan. Kenapa? Udah berteman masih aja tidak mau saling memberikan kawan. Kalau kita pernah nonton film Tarsan dulu, orang yang pernah dibesarkan di hutan, nggak tahu ini cerita fiktif. Wallahu a'lam benernya. Ketika Tarsan datang ke kota, dia dikasih makan oleh orang untuk makan ayam, untuk makan binatang. Dia bilang apa? Kawan tidak boleh makan dengan makan kawannya. Itu Tarsan yang nggak sekolah, yang nggak berpendidikan, yang nggak pernah ikut majelis ilmu, majelis taklim, nggak mau makan temannya. Makanya sangat kebangetan kalau ada orang bermusuhan dengan temannya, bermusuhan dengan sahabatnya, apalagi dengan saudaranya. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Itu bukan akhlak Islam, bukan. Islam mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah engkau memuliakan tetangganya. Kenapa? Tetangga sudah saling mengenal, saling biasa membantu, gotong royong, tolong menolong. Islam mengajarkan kepada kita, jangankan kepada saudara, kepada teman, famili, kerabat, apalagi kepada guru, kepada ulama, kepada paman dan bibi. Jangankan kepada orang yang tidak kenal pada kita, kita juga tidak kenal kepada dia, kita harus berbuat baik
sopan, santun, halim, lembut kepada mereka. Subhanallah, inilah ajaran Islam. Makanya mohon maaf, Islam itu bukan agama teroris. Islam itu bukan agama fundamentalis. Orang yang menganggap Islam agama intoleran, fundamental, ekstrim, dia nggak paham tentang Islam. Dia hanya melihat agama atau melihat Islam hanya melalui medsos saja, melalui tayangan televisi saja. Dia tidak pernah taklim, tidak pernah mengkaji Al-Quran, tidak pernah mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari sumbernya. Yang dia konsumsi hanya potongan-potongan ceramah saja. Yang dia konsumsi adalah potongan-potongan di YouTube saja. Atau dia belajar Islam tidak dari ahlinya atau tidak dari sumbernya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena lihat, salah satu perkataan Nabi Muhammad SAW, ibtaghur rif'ah indallah, carilah oleh kalian semua kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan dua cara. Yang pertama, tahlumu amman jahil alaika, bersopan santun, berlembut-lembut terhadap orang yang tidak kenal kepadamu, orang yang kamu tidak kenal padanya dan dia tidak kenal kepadamu. Saudara, mohon maaf, seringkali ada pepatah Indonesia ini menyatakan tak kenal maka tak sayang. Ini menurut pepatah kuno. Bagi kita salah. Dalam Islam ada prinsip tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kenalan. Kenapa? Karena pada hakikatnya innamal mu'minuna ihwah, sesungguhnya sesama orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ihwah. Dalam hadis Rasulullah menyatakan al muslimu ahul muslim. Orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya. Tidak perlu saling mengenal, tapi saling menghormati, menghargai, tolong menolong, membantu menjadi keharusan bagi orang-orang yang beriman. Contoh, ketika kita berdoa, Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang Islam laki-laki atau perempuan, orang yang beriman laki-laki atau perempuan. Pertanyaannya, apakah kita kenal dengan mereka? Enggak. Kita enggak saling mengenal, tapi kita saling mendoakan di antara mereka semua. Subhanallah. Inilah akhlak Islam. Yang pertama. Yang kedua, wa tu'ti man haramak, dan hendaklah kamu memberi sesuatu terhadap orang yang tidak pernah memberimu. Subhanallah. Ada orang gak pernah memberi kepada kita, tapi kita memberi kepada dia. Akhlak yang hebat, akhlak yang mulia. Kalau kita memberi terhadap orang yang biasa memberi kepada kita, wajar. Wajar itu. Bahkan kalau gak begitu, kebangetan namanya. Gak tahu diri, gak tahu adab. Murid memberi kepada guru, wajar. Kenapa? Karena guru telah memberi ilmunya dan doa-doanya kepada dia. Maka kalau ada murid gak mau memberi kepada guru, itu namanya su'ul adab, akhlak yang tidak sempurna. Kenapa? Karena sudah saling mengenal, ya kan? Tetangga biasa memberi kepada kita, terus kita tidak pernah membalas pemberian mereka, itu namanya su'ul adab, maunya menerima tapi tidak mau memberi. Keliru. Ya kan? Kenapa demikian? Kalau orang sudah biasa memberi, balaslah pemberiannya. Itu sudah sunnatullah. Siapapun akan memahami hal itu. Siapapun akan memahami hal itu. Tapi dalam akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, hendaklah engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Hendaklah engkau memberikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan dirinya untuk memberikan kepadamu, tapi kau memberi kepadanya. Subhanallah. Kalau kita pernah mendengar cerita sahabat-sahabat Nabi dalam kitab Hayatus Sahabah, ada di antara para sahabat, ya kan,
ketika dia dibicarakan keburukannya oleh saudaranya, oleh temannya atau orang lain, dan dia tahu sedang dibicarakan keburukannya, dia pulang, dia ambil makanan, dia ambil beras, dia datengin orang yang membicarakan keburukannya itu. Diapain? Diberikan hadiah. Ini cermin akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, akhlak Islam. Maka pelajaran yang kedua ini menyatakan wa tu'ti man haramak, dan engkau memberi orang yang tidak memberi kepadamu. Maaf, ini seringkali kita bersedih. Ada orang sudah bertetangga bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, cuman persoalan sedikit, perbedaan sedikit, nggak tegur sapa. Cuman kena selisih pendapat, nggak tegur sapa, bahkan berantem satu sama lain, saling membenci satu sama lain. Allahu Akbar. Ingat, ketika ada sifat benci, marah, dendam kepada orang lain, sama halnya meletakkan buah atau sayur busuk di dalam rumah kita, sehingga akibatnya rumah kita jadi bau bangke, bau sampah, atau bau sesuatu yang busuk. Hati kita akan terkontaminasi dengan sesuatu yang busuk. Nauzubillahi min dzalik. Maka ihwani wa akhwati rahimakumullah, buang sifat iri, dendam, marah kepada orang lain, ganti dengan sifat penyayang dan pemaaf. Buang sifat ingin berharap pemberian dari orang lain, ganti berfikirlah untuk bagaimana cara memberi kepada orang lain. Sehingga insya Allah kita sama-sama berfikir bagaimana cara memberi, bagaimana cara membahagiakan orang lain. Seandainya seluruh kaum muslimin berfikir yang sama, ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, maka insya Allah Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya sebagai konsep yang ada di Al-Quran saja, tapi menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan keseharian. Dan Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita ketika kita senantiasa, yang pertama, memberikan kasih sayang, lembut dan sopan santun kepada orang yang tidak kenal kepada kita, dan kita senantiasa memberi kepada orang-orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua, anak dan istri kita, keluarga kita, dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan derajat kita di dunia dan di akhirat. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang taat kepada Allah, mulia di dunia dan di akhirat. Bangsa kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil, aman dan makmur, mendapatkan ampunan dari Allah, serta seluruh penyakit-penyakit termasuk virus corona Allah angkat dari negara Indonesia ini dan dari buldanil muslimin amah, dari negara-negara kaum muslimin semuanya, sehingga insya Allah kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna dimanapun mereka berada. Saudara, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Hadis yang ke-7 dari kitab Muhtarul Ahadits. Insya Allah hadis yang ke-8 kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, atau besok atau lusa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.